Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Saifuddin Juri, NIM 133240042, mahasiswa DIH 48. Perkenalkan, saya akan menyampaikan sebuah gagasan disertasi sebagai berikut, yaitu pengaturan pertanggungjawaban klinik atas kerugian pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan keadilan. Latar belakang: kesehatan merupakan hak konstitusional yang terdiri dari aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Rumusan masalah: urgensi rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban klinik atas kerugian pasien dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, konsep rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban klinik atas kerugian pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan keadilan. Teori dan konsep. Teori: ada teori keadilan hukum, teori kemanfaatan hukum, teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban, teori kewenangan, dan teori perlindungan hukum. Adapun konsepnya itu klinik, kerugian dalam pelayanan kesehatan pasien, sumber daya manusia, dan rekonstruksi. Metode penelitian: jenis penelitian normatif, pendekatan A. perundang-undangan, B. pendekatan konseptual, dan C. pendekatan perbandingan. Bahan hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2022 tentang akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat Klinik Laboratorium Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2024 tentang klinik. Urgensi rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban klinik atas kerugian pasien dalam pelayanan kesehatan. Mengapa urgensi direkonstruksi? Yaitu adanya pergeseran paradigma dalam hubungan dokter-pasien, perjanjian terapeutik dari paternalistik ke partnership. Hal ini juga berdampak pada hubungan dokter dengan pasienkes. Yang kedua, informed consent sebagai dasar pelayanan kesehatan yang bersifat inspanning verbentenins. Yang ketiga, karakteristik kerugian, malpraktek, resiko medis, atau maladministrasi. Standar pelayanan klinik di klinis. Yang pertama, standar kompetensi tenaga medis dan kesehatan. Yang kedua, standar fasilitas dan peralatan medis. Yang ketiga, standar prosedur operasional. Yang keempat, standar pelayanan medik dasar dan spesialistik. Yang kelima, standar rekam medis. Yang keenam, standar keselamatan pasien. Yang ketujuh, standar mutu dan evaluasi pelayanan. Kerugian yang diganti hanya jika dapat dibuktikan adanya kelalaian. Parameter kelalaian: jika bekerja tidak sesuai dengan standar pelayanan, standar disiplin profesi, dan standar prosedur operasional. Pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang klinik menentukan setiap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Kesimpulannya, klinik merupakan badan hukum, pengemban hak dan kewajiban, serta tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkeadilan. 2. Ada aturan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2023, serta dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014, di satu sisi mengatur kewajiban profesi, tetapi tidak mengatur tanggung jawab hukum atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatan klinik. Yang ketiga, rekonstruksi dibutuhkan agar dengan pengaturan tanggung jawab klinik secara imperatif akan meningkatkan standar profesionalisme dan prosedur internal, serta memberikan pedoman kompensasi bagi korban
Tanggung jawab hukum klinik menjadi instrumen preventif dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.